Halo para pecinta film, kembali lagi bersama Abang di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang seru lagi menurut saya, menceritakan tentang seorang pengusaha yang terlibat kasus pembunuhan. Seperti biasa, sebelum kita ke alurnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gas! Di awal film terlihat seorang pengacara yang bernama Virginia Goodman berjalan menuju sebuah ruangan untuk melakukan wawancara. Ia berencana akan mewawancarai seorang pengusaha yang bernama Doria terkait kasus yang melibatkannya dan akan menuju pengadilan beberapa jam kemudian. Adelante, pase. Gracias. Sesampainya di ruangan Doria, Nyonya Goodman meminta Doria menceritakan detail terkait kasus yang menimpanya, karena hanya itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya dari penjara. Namun Doria sedikit meragukan Nyonya Goodman, tapi karena tidak ada pilihan lain, Doria pun mulai menceritakan semua yang telah terjadi. Jadi di film ini akan menceritakan tentang flashback dan juga alibi Doria terkait kasus yang menjeratnya. Scene berpindah ke sebuah hotel di antara pegunungan, memperlihatkan Doria bersama selingkuhannya yang bernama Laura. Alasan mereka berada di sana adalah untuk mengantar uang tutup mulut kepada seseorang yang mengetahui rahasia besar mereka. Si pengacara pun sedikit curiga dengan apa yang diceritakan itu, tapi Doria tak mau membahas lebih jauh soal dia berada di apartemen itu. Kemudian pertanyaan diubah ke sebuah pesan yang dikirimkan ke HP Doria oleh si peminta uang itu. Isi pesannya adalah akan kuceritakan semua di kamar 715 Hotel Bella Vista. Diceritakan mereka pun curiga dengan isi pesan itu dan bergegas meninggalkan kamar karena merasa itu adalah jebakan. Namun saat Doria sedang mengemasi uangnya dan bersiap pergi, tiba-tiba muncul seseorang di kamar itu lalu menyerang dirinya hingga tak sadarkan diri. Setelah terbangun, dia melihat sebuah benda bernoda darah dan Laura yang sudah tak bernyawa di kamar mandi dengan uang yang berceceran di lantai. Karena laporan para tamu yang mendengar kejadian itu, polisi pun datang ke lokasi dan Doria pun ditangkap atas apa yang dia lakukan. Doria pun ditetapkan sebagai tersangka karena hanya mereka berdua yang ditemukan di dalam kamar itu. Bahkan polisi tak menemukan bukti apapun di dalam kamar, baik sidik jari ataupun yang lainnya. Semua alibi Doria seakan halusinasi semata. Si pengacara terus mendesak Doria untuk mengatakan yang sejujurnya, karena dengan kejujurannya lah masalah akan lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu Nyonya Goodman memperlihatkan sebuah koran yang berisi tentang berita seorang pemuda yang hilang. Berita ini cukup menggemparkan karena jasad dan mobil yang dikendarai pemuda itu belum ditemukan. Dan flashback pun dimulai. Diketahui Doria memiliki keluarga kecilnya sendiri. Namun di balik itu Doria memiliki wanita simpanan yang bernama Laura. Mereka berdua berlibur ke sebuah tempat terpencil selama beberapa hari. Setelah itu Doria memutuskan untuk pulang dan berkumpul dengan keluarganya lagi. Namun saat di perjalanan terjadi insiden maut, di mana ada seekor rusa melintas di antara dua mobil yang berlawanan arah. Secara tiba-tiba Doria pun langsung mengerem mendadak lalu menabrak mobil yang ada di depannya dan mobilnya berputar tak tentu arah. Setelah itu Doria dan Laura pun turun untuk melihat pengemudi mobil yang ada di depannya itu. Namun saat Laura mengeceknya, si pengemudi sudah tak bernyawa karena sabuk pengaman yang terlepas. Sementara itu Doria mencoba untuk menelpon polisi, tapi dihentikan oleh Laura karena dia mengklaim bahwa itu bukan kesalahan mereka, melainkan sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh seekor rusa. Laura berkata bahwa jika mereka melapor ke polisi, karir mereka akan hancur seketika. Akhirnya mereka memilih untuk kabur seakan tak terjadi apa-apa. Tak lama ada sebuah mobil yang akan melintas di TKP.
Namun saat akan menyalakan mobil, mobil mereka pun mogok. Kemudian Laura segera berlari ke mobil korban dan menyembunyikan korban, kemudian mengambil sebuah buku catatan dan berpura-pura seakan Laura menjadi korban dan bernegosiasi dengan Doria. Si pengemudi yang lewat sedikit curiga dengan mereka berdua, tapi untungnya si pengemudi segera pergi dari tempat itu. Laura pun menyuruh Doria untuk segera pergi membawa mobil korban dan menghilangkan semua bukti. Sementara Laura tetap di mobil menunggu bantuan. Proses wawancara pun semakin dalam. Doria pun memilih menenggelamkan mobil beserta korbannya yang ada di dalam bagasi belakang. Doria mengaku kepada Nyonya Goodman bahwa dia menyesal dan dihantui oleh rasa bersalah. Terlebih pemuda itu mirip seseorang yang ada di seberang apartemennya. Kembali ke flashback setelah menenggelamkan mobil dan korbannya, Doria menelpon Laura agar segera menjemputnya. Laura menceritakan bagaimana mobil mereka bisa hidup kembali. Jadi sesaat setelah Doria pergi, datanglah seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu menawarkan untuk membetulkan mobil kembali. Namun karena kurangnya peralatan, bapak itu mengajak Laura ke rumahnya untuk memperbaiki mobilnya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke rumah bapak itu dan disambut oleh istri si bapak. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Laura diajak minum teh oleh istri si bapak itu. Tapi saat Laura berada di dalam rumah si bapak itu, Laura melihat foto korban yang ternyata bapak dan ibu itu adalah orang tua korban. Tak lama si ibu menerima telepon dari teman anaknya bahwa mereka tidak melihat anaknya. Kemudian si ibu menelpon anaknya yang padahal HP si anak dibawa oleh Laura. Karena panik, Laura langsung menyembunyikan HP itu di balik bantal sofa agar tidak muncul kecurigaan. Mengetahui itu, Laura terburu-buru untuk segera pergi dari rumah itu. Orang tua korban pun merasa ada yang aneh pada Laura. Tapi mereka menganggap dia hanya orang asing. Setelah itu Doria memilih menghilangkan bukti dengan menghancurkan mobilnya dan memutuskan untuk tidak bertemu kembali dengan Laura. Doria juga membuat laporan palsu terkait mobilnya yang telah dicuri. Setelah semuanya tenang, Doria kembali ke keluarganya dan kembali bekerja seperti biasa. Namun setelah semuanya sudah kembali normal, muncul berita tentang seorang pemuda yang hilang di sebuah daerah. Mereka mengklaim bahwa pemuda itu terlibat kecelakaan. Dan untuk pertama kalinya Doria melihat wajah ayah si korban. Rasa bersalahnya pun semakin besar. Saat Doria sedang menaikkan kontrak bersama perusahaan asal Asia, ia dipanggil polisi sebagai saksi. Polisi mengkaitkan dengan kepergian Doria ke Paris, yang padahal kenyataannya Doria tak pergi ke Paris. Tapi karena kurangnya bukti, Doria dan pengacaranya yang pertama menangkis semua tuduhan itu. Nyonya Goodman semakin menekan Doria untuk mengatakan sedetail mungkin. Akhirnya Doria pun melanjutkan ceritanya. Saat dia pergi berlibur bersama keluarganya, dia melihat berita di televisi yang mengabarkan penyelidikan korban. Kini korban dikenakan sebuah kasus terkait aliran dana ke rekening pribadinya dan mengklaim bahwa si korban melarikan diri dengan sengaja. Melihat itu, Doria kembali menghubungi Laura untuk menanyakan apa yang terjadi. Ternyata dompet dan identitas korban berada di tangan Laura. Karena suami Laura orang perbankan, dengan itu semua Laura dengan mudahnya membajak rekening korban. Dengan itu semua tuduhan korban terbantahkan dan menjadi seorang terdakwa. Seketika keadaan pun berpihak kepada Doria, di mana dia bahkan mendapat gelar sebagai pengusaha muda masa kini. Namun di tengah kebanggaan dirinya, dia didatangi oleh ayah si korban yang mengaku sebagai reporter untuk mewawancarainya, yang padahal Doria sudah tahu itu adalah ayah korban. Si ayah korban lalu meminjam sebuah pemantik untuk menyalakan rokoknya. Dan betapa terkejutnya dia melihat pemantik itu yang sama persis seperti yang ada di mobil yang pernah ia perbaiki.
Ternyata saat orang tua korban melaporkan kejadian itu, mereka bersaksi bahwa wanita itu tak sendiri. Sesaat itulah Doria kemudian dipanggil polisi. Ayah korban mengaku kalau dia mengetahui apa yang dilakukan Doria, namun Doria tetap tidak mengakuinya. Lalu diceritakan ada sebuah surat yang datang untuk Doria dan secara mengejutkan surat itu berisi sebuah foto dan sebuah perekam, di mana foto danau itu mirip sekali dengan tempat di mana Doria menenggelamkan mobil korban. Saat Doria mendengarkan perekam itu, ada suara seseorang yang tak diketahui. Dia mengancam dan memeras Doria untuk segera mengirimkan uang tunai untuk tutup mulut. Dari situlah akhirnya Doria mengajak Laura untuk bertemu kembali. Kemudian orang yang mengirim foto menelpon Laura dan meminta Laura untuk pergi menggunakan kereta menuju hotel yang telah disepakati. Tapi sebelum itu Laura harus membuang HP-nya di tempat sampah. Kalau tak mau, polisi akan menemukan jasad korban. Doria pun berteori bahwa orang yang pernah melintas saat setelah kecelakaan itu terjadi adalah orang yang mengirim foto tersebut, di mana itu adalah lokasi Doria menenggelamkan mobil beserta korbannya. Laura pun segera naik kereta dan diikuti oleh Doria. Sesampainya di hotel, akhirnya kejadian meninggalnya Laura pun terjadi. Doria mengalami luka yang cukup serius yang ternyata setelah dilihat itu adalah ayah si korban pelakunya. Jadi di teori ini ayah korbanlah yang menjadi pelaku pembunuhan dari Laura dan penganiayaan kepada Doria. Perlu diingat bahwa semua flashback yang kita ketahui dan kita lihat tadi adalah murni berasal dari pemikiran Doria sendiri, yang artinya itu hanyalah teori semata. Kali ini Nyonya Goodman yang ikut berspekulasi. Tak mungkin ayah korban masuk ke kamar dengan melalui atap. Pikiran liar Nyonya Goodman pun menjadikan sebuah perspektif baru dalam pemecahan masalah kali ini, yaitu ayah korbanlah yang mengirim foto lokasi kejadian kepada Doria. Karena memang daerah itu dipenuhi danau dan hal itu hanya untuk memancing Doria dan Laura untuk keluar. Kemudian menyuruh mereka ke hotel di daerah terpencil melalui perekam yang dikirim bersama foto itu. Semua kejadian terlihat sangat mulus, seperti tanpa cacat dan sangat direncanakan. Namun itu semua hanya perkiraan saja. Karena tidak menemukan kejelasan dan titik terang dari semua teori mereka berdua, lalu Doria mengaku melihat ayah korban benar-benar membunuh Laura. Namun jika melibatkan ayah korban, berarti Doria harus mengakui perbuatannya yang telah menenggelamkan mobil beserta si korban. Tentu itu di luar rencana karena tujuan mereka adalah menghindarkan Doria dari hukuman. Jika itu terjadi, maka Doria akan tetap mendekam di penjara. Mereka pun berencana untuk membuat Laura yang telah mati menjadi tersangka. Namun kuncinya adalah harus menaruh barang milik Laura di dalam mobil yang ditenggelamkan untuk menjadikannya barang bukti. Kemudian Nyonya Goodman menyuruh Doria untuk menunjukkan di mana dia membuang mobil korban, karena tanpa jasad menyalahkan Laura hanyalah sebuah ilusi semata. Setelah perbincangannya dengan Nyonya Goodman, Doria pun kini percaya jika Nyonya Goodman akan melindungi dan berpihak kepadanya. Akhirnya Doria pun mengatakan yang sebenarnya bahwa pemuda yang ditenggelamkannya sebenarnya masih hidup. Jadi saat si Doria akan menenggelamkan mobil korban yang ada di dalam bagasi belakang mengetuk-ngetuk. Doria pun kaget lalu membuka bagasi dan ternyata pemuda itu masih hidup. Namun dengan kejamnya Doria tetap menenggelamkan mobil beserta korban yang masih hidup karena dia pikir itulah satu-satunya jalan terbaik. Jadi kesimpulannya adalah Doria bukan tak sengaja terjerat kasus pembunuhan, melainkan telah menjadi pembunuh itu sendiri. Entah kenapa Nyonya Goodman marah besar dengan kenyataan yang diceritakan Doria. Lalu Nyonya Goodman memiliki kesimpulan teorinya sendiri, bahwa cerita yang sebenarnya adalah kebalikan dari semuanya. Di mana dari awal Doria lah yang melarang Laura untuk menelpon polisi. Doria juga yang mengambil identitas korban dan menyuruh Laura untuk membuat alibi baru dengan mensabotase rekening korban. Serta Doria lah yang merencanakan pertemuannya dengan Laura di hotel, yang kemudian membunuh Laura. Untuk sedikit menutupi aksinya, Doria membenturkan kepalanya sendiri ke kaca agar terlihat seperti dianiaya.
Dan faktanya orang di seberang apartemen Doria yang dia bilang mirip sang korban adalah ayah korban itu sendiri. Dan dari awal ayah korbanlah yang telah memata-matai Doria, juga dengan Nyonya Goodman. Seakan alibinya tak berfungsi lagi, Doria ngeyel kalau si ibu korban ada di TKP pada saat kejadian. Namun teori Doria dipatahkan oleh Nyonya Goodman dengan memperlihatkan fakta bahwa foto di koran merupakan sebuah editan yang berarti itu palsu, di mana realita berbanding terbalik dengan bayangan yang ada di cermin sebelahnya. Muncullah fakta baru lagi, ternyata saksi baru saja ditemukan dan Nyonya Goodman menyampaikan sebuah kebohongan dari awal tadi. Dan mengejutkan sekali, di mana pena yang diberikan oleh Nyonya Goodman adalah sebuah alat perekam suara jarak jauh. Dan fakta mengejutkan lainnya adalah Nyonya Goodman yang asli baru saja sampai di apartemen Doria. Lalu fakta yang mengejutkan lagi adalah dari awal ibu korban yang menyamar menjadi Nyonya Goodman. Mereka tahu karena memang dari awal mereka mengintai gerak-gerik Doria. Akhirnya tanpa sengaja Doria menggali kuburannya sendiri dan membuat pengakuan di depan ibu korban yang menyamar sebagai Nyonya Goodman. Dan tentu saja percakapan mereka terekam dengan sangat baik. Kedua orang tua korban pun segera menelpon polisi dengan bukti kuat yang mereka miliki. Dan film pun selesai. Sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.